Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kawan-kawan semua. Hari ini hari Senin tanggal 12 Mei 2025. Pada pagi hari ini kita akan review tanaman buah-buahan kami yang berada di Tuko Timur, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Di mana di lokasi ini ada 102 alpukat dengan 6 varietas, antara lain alpukat Markus, Mickey, Alligator, Kelut, Roro, SW02 dan SW01. Di sini juga ada tanaman durian, ada 4 plences. Yang pertama adalah durian Musangking yang saya tanam tanggal 8 Februari 2024. Ini durian Musangking. Durian Musangking ini sudah berumur 1 tahun 4 bulan atau masuk ke bulan yang ke-16. Ini ya, sudah 1 tahun 4 bulan atau masuk ke bulan yang ke-16. Musangking dari Malaysia. Kemudian selain Musangking, di selatan sana ada durian Blackthorn, duri hitam, kemudian super tembaga. Kemudian juga di sini ada durian bawor. Ini sulaman teman-teman semuanya. Sulaman yang saya tanam tanggal 25 Januari 2025. Jadi sampai dengan hari ini, hari Senin tanggal 12 Mei 2025, tanaman durian bawor, blackthorn, duri hitam, dan super tembaga ini sudah berumur 4 bulanan atau masuk ke bulan keempat, teman-teman. Sedangkan untuk alpukat ini sudah berumur 2 tahun 5 bulan, karena alpukat ini sejumlah 102 ini yang 101 saya tanam tanggal 31 Desember 2022. Kemudian yang satu plences itu di situ alpukat Markus saya tanam tanggal 25 Desember 2022, 1 minggu sebelumnya. Jadi untuk tanaman alpukat di sini ini sudah berumur 2 tahun 5 bulan. Kemudian juga di selatan sana ada nangka merah yang ditanam bersamaan dengan durian Musangking ini. Jadi sudah berumur 1 tahun 4 bulan atau masuk ke bulan yang ke-16. Sudah belajar berbuah untuk nangka merahnya. Kemudian di selatan sana juga ada sirsat dan kelengkeng pangpet yang ditanam bersamaan dengan 3 jenis durian di sini, antara lain durian bawor, blackthorn, duri hitam, dan super tembaga. Oke. Kemudian teman-teman di sini untuk semua tanaman jati dan yang lainnya, ada akasia juga. Ini sudah ditebang semuanya sekitar 10 hari yang lalu lah ya, dan sudah mulai diangkut ya kemarin. Sudah mulai diangkut, ini sekarang juga diangkut. Mudah-mudahan bisa selesai hari ini pengangkutannya. Kemudian ini juga ada tanah pohon bambu di sini, di sela-sela tanah saya ini yang infonya akan dijual ya, mungkin luasnya sekitar 200 meter persegi. Ini orangnya minta 12,5 juta. Nanti insya Allah akan saya belilah supaya nanti menyatu tanahnya dari utara sana ke selatan, sehingga tanah di sini genap luasnya 1 hektar.
Untuk sementara ini luasnya di sini teman-teman sekitar 9.800, 1 hektaran kurang 200 meter persegi. Ini lokasi tanaman jati yang sudah ditebang. Ini sudah bagus, view-nya sudah luas. Luas tanahnya sekitar 1 hektar teman-teman. Ini arah timur, jadi ini jalan tengahnya nanti lebarnya sekitar 6 meter untuk akses keluar masuk besok, dan akan dipagari keliling dengan pagar tembok. Ini untuk fondasi tandun air sudah siap. Tandun airnya dengan volume air sekitar 12.000 liter. Ini tinggi dari jalan, tandun airnya sekitar 1 meter, tapi nanti tingginya ke tanaman durian alpukat bisa 2 meteran. Jadi teman-teman semua, nanti di sini akan saya tanami durian ya. Durian ada 4 varietas, durian musangking, bawor, black thorn hitam maupun super tembaga. Kemudian yang di selatannya sini nanti saya tanami alpukat, sehingga alpukat saya nanti bisa mencapai 200 plences jumlahnya. Sedangkan durian sama yang di sana nanti ya, yang di selatan sana itu nanti insya Allah mudah-mudahan bisa mencapai 30 sampai 40 plences. Oke. Kita review teman-teman semua, mulai dari ini durian bawor yang sudah berumur sekitar 4 bulanan, dan ini sudah tumbuh tunas daun baru. Kemarin hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 dan hari Sabtunya tanggal 10 Mei 2025 tanaman durian saya, alpukat, nangka, sirsat, dan kelengkeng saya semprot dengan 5 racikan Pak Agus Windodo. Ada antrakol, boron, ganda silde sempurna, kemudian regen atau decis, dan perkat. Ini durian bawor teman-teman. Alhamdulillah ini tumbuh tunas baru dan sudah mau menua tunas daun barunya. Alhamdulillah. Dan ini sudah mulai saya bikin ring penyiraman. Ini diameter ring penyiraman sekitar 2 meter teman-teman. Mantap, karena sudah masuk bulan Mei dan sudah mulai masuk kemarau. Walaupun masih ada hujan ya, dimulai hari Jumat kemarin, Jumat, Sabtu, Minggu di sini masih hujan. Alhamdulillah. Nanti kalau udah kemarau maka ini akan disiram setiap minimal 2 hari sekali teman-teman. Ini masih basah tanahnya teman-teman, karena hujan 3 hari, mulai hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Oke, kita review. Ini tanaman alpukat Markus, jenis Markus. Ini buahnya bisa 2 kiloan. Ini yang saya tanam tanggal 25 Desember 2022, 1 minggu sebelum yang 101 plences ditanam. Ini arah selatan teman-teman. Oke, ini Markus bongsor, tingginya udah sekitar 3 meteran teman-teman. Yang gazebo ukuran 3 kali 5 meter, bisa menampung sekitar 30 orang. Ini tingginya udah lebih dari 3 meter, Markus besar. Oke, kita lihat besarnya. Wah, besar banget. Wah, seperti paha saya nih besarnya teman-teman. Markus.
Dan ini sudah dibersihkan, gulma-gulma, rumput-rumput, semak-semak ya, sudah dibersihkan oleh Pak Ram dan Pak Nur. Sampai dengan hari ini masih kerja. Dan ini sekarang masih nebang pohon jati, karena kemarin ada yang ketinggalan sama pemiliknya yang beli pohon jati saya, ada ketinggalan belum tebang, sehingga saya bantu untuk penebangannya. Nah, nanti teman-teman, ini untuk tanaman alpukat juga dikasih ring penyiraman, dirapikan ring penyiramannya. Sementara masih buat ring penyiraman tanaman durian. Nah, ini hampir selesai. Oke, ini durian musangking teman-teman, sudah berumur 1 tahun 4 bulanan, termasuk bulan yang ke-16. Juro-juro yuk, juro-juro yuk, mantap. Ini tingginya udah sekitar 3 meteran teman-teman, musangking. Ini mudah-mudahan segera tumbuh tunas tahun baru. Daunnya joro-joro. Kita lihat batangnya besar, mantap. Musangking. Dan ini udah di pruning sekali teman-teman, sehingga percabangannya semakin kokoh dan kuat serta rimbun. Nanti insya Allah akan segera saya pangkas pucuknya, potong pucuk sehingga lebih besar lagi cabang dan batangnya. Musangking umur 1 tahun 4 bulan atau 16 bulanan, mantap. Ini ring penyiramannya, diameternya sekitar 3 meter teman-teman, lebar banget. Nah, tingginya sekitar 3 meter, barakallah. Oke, lanjut. Alpukat Markus, larikan pertama paling utara. Oke. Paling barat alpukat Markus, larikan pertama. Lanjut ke larikan yang kedua, masih alpukat Markus, mantap. Insya Allah minggu depan ini saya pupuk NPK 1616 dan pupuk kalsium Karate plus boron dengan dosis 4 sendok NPK 1616 dan 1 sendok pupuk kalsium Karate boron. Oke, kita lanjut sekarang pelarikan yang kedua, alpukat Markus. Bagus teman-teman, habis disemprot dengan 5 racikan bagus dodo tambah jos, barakallah, mantap. Dan kalau udah bersih begini, setelah dibersihkan gulmanya, rumputnya, ini viewnya semakin bagus teman-teman, indah, mantap. Alpukat Markus, larikan yang kedua.
tingginya rata-rata udah hampir 3 meteran semua, bahkan ada yang lebih untuk Markus ini teman-teman. Ini juga udah lebih 3 meter. Mantap. Paling timur alpukat Markus, tapi daunnya mirip Meki teman-teman. Nanti kita lihat kalau udah berbuah ya, ini Markus atau Meki. Oke, lanjut naikkan yang ketiga, alpukat Meki teman-teman. Alpukat Meki, naikkan yang ketiga. Wah, ini udah 3 meter lebih alpukat Meki. Ini yang berbuah tapi rontok teman-teman. Dan ini yang saya aplikasi dengan, ini yang enggak saya aplikasi dengan MKP. Kita lihat batangnya. Mantap. Udah sebesar, wah ini sebesar betis kaki saya nih. Alpukat Meki. Tingginya udah 3 meter lebih. Oh, teman-teman. Itu yang berbuah masih lengket, alhamdulillah satu. Saya aplikasi dengan MKP. Dan ini saya aplikasi MKP juga, namun masih rontok kemarin teman-teman. Mudah-mudahan tahun ini berbuah lebat alpukat Meki. Lanjut tarikan ketiga, masih alpukat Meki. Bagus, percabangannya kompak, hijau royo. Nanti setelah dipupuk NPK 1616 dan Karate plus boron, insya Allah lebih jos lagi teman-teman. Mantap. Paling barat larikan ketiga, alpukat Meki. Ini lokasinya berbatu, tapi karena saya bikin lubangnya 1 meter 1 meter 1 meter, pertumbuhannya normal teman-teman. Alpukat Meki, larikan ketiga. Lanjut larikan yang keempat, alpukat Meki teman-teman. Ini alpukat Meki tingginya rata-rata sudah lebih dari 2 meter, karena juga saya pangkas pucuknya teman-teman. Ini lebih dari 2 meter tingginya dan sudah kompak percabangannya. Ini arah selatan teman-teman. Mantap, udah bersih begini. Nanti kalau udah dikasih ring penyiraman lebih mantap lagi. Oke, ini arah utara. Arah timur. Alpukat Meki. Ini yang dulu agak kritis teman-teman, kekurangan air. Alhamdulillah sekarang sudah bagus, sudah subur. Alpukat Meki, larikan keempat. Di larikan keempat ini satu alpukat Meki yang berbuah dan Kak. Iki ngereng Panor. Pelestari Panor. Tinggi, ini tingginya juga udah sekitar 3 meter. Namun saya pangkas pucuk kemarin ya, supaya lebih kokoh lagi cabangnya. Nah, ini yang alhamdulillah masih lengket buah alpukat Mekinya. Saya aplikasi dengan MKP waktu itu.
per minggu, 1 sendok, 1 sendok, 1 sendok. Ini bunganya kemarin bulan Desember 2024, jadi buahnya sudah berumur sekitar 5 bulan teman-teman. Insya Allah akhir bulan ini sudah tua dan siap dipetik buahnya. Oke, kita lihat. Nah ini teman-teman, alhamdulillah, barakallah. Ini tangkainya juga sudah mulai coklat. Mantap, buah miki. Terus besar, barakallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan sebelum hari raya Idul Kurban bisa saya panen, insyaallah akhir bulan Mei ini teman-teman. Lanjut, larikan kelima, alpukat aligator. Nah ini juga ada pisang raja berbuah teman-teman. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa panen pisang raja. Enak tuh pisang raja. Ini larikan kelima, alpukat aligator. Mudah-mudahan setelah ditebang pohon jatinya, alpukat aligator ini dan di selatannya ini ya, aligator dan kelut bisa segera mengejar ketertinggalan pertumbuhannya, karena kemarin sempat ternaungi pohon jati di sebelah timur ini. Dan alhamdulillah sekarang udah ditebang semua. Nih, barakallah. Oke, nanti di timurnya ini akan saya tanami alpukat, sehingga nanti alpukat saya di keluasan tanah 1 hektaran ini bisa mencapai 200-an branches teman-teman, dan durenya mudah-mudahan bisa mencapai 40 atau 50 branches. Barakallah. Alpukat aligator. Tingginya udah lebih dari 2 meter teman-teman, dan tumbuh tunas daun baru. Ini tingginya udah 3 meteran. Aligator. Kita lihat batangnya. Besar teman-teman. Mantap. Raja Ojan bari Pak Norgi. Lanjut. Larikan kelima, masih alpukat aligator. Ini tingginya udah lebih dari 2 meter teman-teman. Dan tumbuh tunas baru, pucuknya berwarna merah aligator. Mantap. Paling barat, larikan kelima, alpukat aligator. Oke, kita lanjut, larikan keenam, masih alpukat aligator. Mudah-mudahan tahun ini bisa berbuah teman-teman, karena sudah masuk tahun yang ketiga. Insya Allah ini sudah masuk masa pembuahan atau fase generatif, dan semoga lebih dari 50% tanaman alpukat di sini sudah bisa berbuah tahun ini teman-teman, sehingga tahun depan sudah bisa panen. Amin, amin ya rabbal alamin. Larikan keenam, alpukat aligator. Ini dulu sempat merana juga,
Alhamdulillah setelah saya pruning dan di treatment sudah subur. Ini batangnya juga sudah mulai membesar. Alpukat alligator. Arah selatan, teman-teman. Ini harian ke-6 alpukat alligator. Lanjut, ini yang paling timur. Dulu ini yang paling timur, alpukat alligator ini kritis, teman-teman, karena ternaungi juga ada persaingan dengan akar jati. Dan sekarang alhamdulillah setelah ditebang subur, nih tumbuh tunas baru. Barakallah. Oke, lanjut ke larikan ke-7, alpukat kelut. Sama teman-teman, ini dulu sempat kritis, stagnan daunnya, sekarang alhamdulillah sudah tumbuh tunas baru setelah saya treatment dengan pengocoran antrakol ya secara periodik ya. Kemarin juga saya tabur antrakol, termasuk durian, semua durian dan alpukat yang kecil-kecil, termasuk nangka. Saya kasih antrakol 2 sendok per plences. Ini bekasnya. Ini saya kasih hari Sabtu kemarin kalau nggak salah, tanggal 10 Mei 2025. Kelut sudah mulai tumbuh tunas baru, alhamdulillah. Lanjut larikan ke-7, alpukat kelut. Nah, ini juga sudah subur teman-teman. Dulu juga sempat stagnan nih teman-teman. Alpukat kelut ini arah utara teman-teman. Ini arah selatan. Arah barat. Oke, kembali lagi ke larikan ke-7, alpukat kelut. Paling barat, alpukat kelut. Alhamdulillah sudah tumbuh tunas daun baru. Oke, kita lihat view-nya dari sini, teman-teman. Ini arah utara. Arah timur. Arah selatan. Dan ini alpukat kelut yang kebakaran kemarin, alhamdulillah hidup teman-teman. Oke, kita lanjut ke larikan ke-8, masih alpukat kelut. Arah selatan. Jalan tengah teman-teman.
Ini arah selatan. Oke, kita mulai dari pukat kelut yang sempat kebakar kemarin. Alhamdulillah selamat teman-teman. Ini tiras ring yang kedua. Kita mulai dari paling barat. Alhamdulillah tumbuh tunas daun baru. Ini sempat kebakar kemarin bulan September kalau nggak salah 2024, termasuk ini roro. Alhamdulillah hidup, tumbuh tunas daun baru teman-teman. Lanjut kita larikan 8 alpukat tilut. Nah ini alhamdulillah sudah melebihi prediksi tingginya. Dulu ini awal-awal saya pangkas ya bentukan cabang yang 3 nih. Dulu kecil, sekarang udah 2 meteran tingginya. Alhamdulillah. Lanjut ke timurnya, larikan ketiga. Ini yang bongsor, insya Allah ini bisa segera berbuah karena tinggi dan besar batangnya. Udah sekitar 3 meter tingginya. Ini 2 ini yang paling bongsor untuk tanaman kelut saya. Besar. Oke. Masuk ini teman-teman. Kita lihat batang bawahnya. Alhamdulillah udah besar, mantap. Pukat kelut tingginya udah 3 meteran nih teman-teman. Nih, larikan ke 8. Oke, paling timur ini sempat merana kemarin karena tertekan mungkin ya, ternaungi pohon jati di timurnya. Ini mudah-mudahan setelah ditebang jatinya bisa segera bongsor. Ini alhamdulillah sudah tumbuh tunas baru dan sudah subur teman-teman. Mantap. Alpukat kelut larikan ke 8. Oke, lanjut ke larikan ke 9. Alpukat Roro Subaka. Nih, paling timur Roro Subaka. Dan ini teman-teman, alpukat Roro Subaka yang kemarin belajar buah bulan Agustus 2024 pada usia 20 bulan waktu itu. Tapi rontok karena masih belajar teman-teman. Ya, ini tingginya udah 3 meteran dan percabangannya kompak teman-teman. Kita lihat ya cabangnya, cabang bawah batang mantap, besar, sebesar lengan tangan saya nih. Mantap. Mudah-mudahan tahun ini buahnya lebat teman-teman, karena batangnya udah besar-besar. Roro Subaka dari Bangka. Dulu saya beli bibitnya seharga 65.000 per plences. Sedangkan SWY 01 dan 02 harganya 150.000. Kalau Roro ini dari Bangka, sedangkan SWY 0102 dari Cilacap teman-teman. Nah ini Roro Subaka. Alhamdulillah sudah subur. Kemarin sempat beranak karena kurang air. Alhamdulillah, barakallah.
Lanjut, larikan ke 9, alpukat Roro Subaka, asli bibit dari Bangka Belitung. Saya dulu beli bibitnya online teman-teman, 2022. Alhamdulillah hidup, cuma satu yang mati, Roro ya, dan sudah saya sulam. Alhamdulillah, barakallah. Larikan 9, Roro Subaka. Ini yang sempat kebakaran kemarin, tapi sekarang udah tumbuh tunas baru dan sudah mulai bagus percabangannya. Mantap. Roro Subaka. Larikan 9. Kita lanjut larikan 10. Pukat Roro Subaka. Ini juga sempat kebakaran. Alhamdulillah daunnya sudah tumbuh dan cabangannya sudah kompak. Tinggi rata-rata dari alpukat Roro Subaka ini sudah lebih dari 2 meteran juga teman-teman. Karena saya pruning dan saya pangkas pucuk sehingga percabangannya kompak. Itu udah bagus. Di sini teman-teman, ketinggian tanahnya sekitar 125 mdpl, masih masuk dataran rendah teman-teman. Dan alhamdulillah 6 varietas ini, 6 varietas alpukat baik Markus, Miki, Alligator, Gelut, Roro, SW02 dan SW01, termasuk 4 varietas durian baik Musangking, kemudian Bawor, Blackthorn, duri hitam, dan super tembaga. Alhamdulillah semuanya adaptif di ketinggian sekitar 125 mdpl ini teman-teman. Dan betul bahwa pertumbuhan yang subur ini sangat tergantung pada perawatan yang sesuai dengan SOP teman-teman. Kalau udah sesuai SOP, insya Allah pertumbuhannya maksimal normal. Ya, ini sempat terkena pengerek batang kemarin, tapi alhamdulillah subur sekarang dan sudah sembuh penggerek batangnya setelah ditreatment, diobati dengan regen dan antrakol teman-teman. Alpukat Roro, larikan ke 10. Nih, paling timur, larikan 10, alpukat Roro Subaka. Oke. Dan di sini juga ada serikaya jumbo teman-teman, dimana serikaya ini udah berumur lebih dari 10 tahun. Karena seingat saya ini saya tanam sekitar tahun 2013-2014. Ya, alhamdulillah beberapa hidup dan sebagian besar dulu kebakaran teman-teman, karena saya tanam di bawah pohon jati. Alhamdulillah masih ada yang hidup, barakallah. Oke, kita lihat viewnya dari sini, ini arah utara. Dan sudah beberapa kali berbuah serikaya jumbo saya, dan sudah saya panen beberapa kali teman-teman. Oke, lanjut kita larikan ke 11, alpukat Roro Subaka, arah selatan. Ini pohon jatinya sampai di sini. Nah, tebang semua teman-teman. Mudah-mudahan nanti ini bisa saya tanami alpukat dan durian akhir tahun ini, mudah-mudahan, termasuk di selatan sana. Itu nanti duri hitam atau super tembaga di selatan sana tuh. Mantap. Menurut para pakar durian yang sudah teruji adaptivitasnya dari Sabang sampai Papua adalah varietas durian Blackthorn, duri hitam. Sangat adaptif dan produktivitasnya bagus, termasuk
rasa stabil kualitas rasanya, sehingga kalau bingung ya nanti kita tanam perbanyak varietas durian super tembaga, durian blackthorn atau duri hitam. Oke, kita lanjut larikan ke 11. Masih alpukat Roro Subaka dari Bangka. Ini tingginya udah lebih dari 2 meter teman-teman, bagus, dan percabangannya kompak. Roro Subaka. Hari ini alhamdulillah mendung teman-teman, barokallah, masih ada hujan, mudah-mudahan barokah untuk tanaman kami. Wah, ini dulu sempat merana juga karena kekurangan air dan nanamnya kurang tinggi busutnya, sehingga saya sempat kurangi dulu ya, sehingga tidak menutupi batang tanahnya. Dan alhamdulillah perkembangannya sekarang udah besar, udah melebihi preki tingginya. Barakallah. Lanjut, tarikan 11 alpukat Roro Subaka. Oke, ini dilihatkan 11, ada yang di lokasi berbatu, namun dulu berhasil dibuat lubang 1 meter 1 meter, sehingga pertumbuhannya masih normal teman-teman. Ini alhamdulillah Roro Subaka, lubangnya bisa 1 meter 1 meter, sehingga normal walaupun di lokasi berbatu. Oke, lanjut kita ke larikan 12 alpukat Roro Subaka. Jadi alpukat Roro Subaka ini ada 4 larik teman-teman ya, satu larik 6 acer, sehingga Roro Subaka berjumlah 24 pelences. Nah, ini larikan ke-12 masih Roro Subaka. Alhamdulillah ini sudah mulai bagus. Jadi kita tinggal pembentukan cabang ya, yang ini ya. Dulu sempat kekurangan air sehingga sempat merana. Alhamdulillah memasuki tahun yang ketiga ini semuanya normal, bagus teman-teman. Nah, ini bagus semua nih di teras ring yang ketiga. Di sini blok Roro Subaka dan SWY 02 serta SWY 01. Arah utara. Oke, lanjut larikan 12 masih alpukat Roro Subaka. Ini larikan 12 bagus. Kelebihan dari Roro Subaka ini teman-teman, percabangannya kompak seperti Miki, mudah sekali dibentuk ya percabangannya, mantap. Dan tingginya cepat dia longsor dan genjah. Umur 20 bulan sudah ada yang berbuah satu pohon, namun masih rontok karena masih belajar teman-teman. Mudah-mudahan tahun ini lengket buahnya. Ini jalan tengah teman-teman, membagi 3 pelences ke kiri dan 3 pelences ke kanan. Wah, ini juga dulu sempat nggak karu-karuan nih percabangannya, namun setelah dibentuk alhamdulillah udah kokoh nih teman-teman, udah terbentuk bagus. Roro Subaka mantap. Dan ini adalah alpukat Roro Subaka Sulaman larikan 12 yang sempat mati dulu ya karena kena pengerek batang, nanamnya terlalu ke bawah atau batangnya tertimbun tanah sehingga mati. Nah, alhamdulillah ini sudah saya tinggikan kemarin waktu saya tanam ya. Sulaman ini busutnya udah tinggi, insya Allah terbebas dari serangan penggerek batang dan batangnya tidak tertimbun. Nih. Nah, ini tinggal dibentuk cabangnya karena melengkung ya. Nanti kita mainkan buruningnya
sehingga segera terbentuk percabangannya dengan kompak dan kokoh. Lanjut kita ke larikan 13 alpukat SW02. Sini ada 5 plences SW02 yang craftingan sendiri, sambungan sendiri, termasuk ini paling timur. Nah ini dulu sempat merana ya, karena kurang tinggi busuknya dan sempat terserang penggerik batang kelihatannya nih. Alhamdulillah sudah tumbuh tunas daun baru nih. Nah nih daun baru. Oke. Dan kemarin juga karena ini ya, ada pohon jati dan akasia di timurnya, sehingga menaungi alpukat yang di sebelah timur ini, dan pertumbuhannya kurang maksimal. Tapi alhamdulillah setelah ditebang ini sudah mulai normal dan bagus. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut larikan ke 13. Alpukat SWY02 craftingan sendiri. Ini udah mulai bagus, dan kemarin saya kurangi tinggi ringnya pada saat musim hujan sehingga tidak tergenang air ya, dan terbukti ini pertumbuhannya bagus. Nah ini juga SW02 craftingan sendiri, larikan 13 yang tingginya udah sekitar 2,5 meter, hampir 3 meter, dan kemarin saya pangkas pucuknya sehingga percabangannya lebih kokoh lagi. Ini yang paling tinggi craftingan sendiri SWY02. Kita lihat cabang batang bawahnya. Besar, mantap. SWY02 craftingan sendiri, larikan 13. Lanjut ke baratnya, masih SWY02 craftingan sendiri. Ini bagus, percabangannya sudah kompak, mantap. Oke, lanjut ke baratnya, SWY02 craftingan sendiri, mantap alhamdulillah. Daunnya hijau royo-royo dan batangnya udah mulai kompak. Dulu ini sempat beranak teman-teman di fase awal penanaman sampai umur 1 tahunan. Sekarang alhamdulillah masuk tahun yang ketiga atau 1 tahun 5 bulan, atau masuk ke bulan ke-29 ini. 1 tahun 5 bulan alhamdulillah. Pertumbuhan alpukat di sini mantap, bagus, subur teman-teman. Lanjut kita larikan ke 14, masih alpukat SWY02. Ini bibit asli dari Cilacap, dari Bang Yosep. Saya dulu beli harganya 150.000 online ke Bang Yosep Cilacap, di luar ongkir ya, tambah ongkirnya saya lupa berapa waktu itu, dari Cilacap ke Pamekasan Pulau Madura tahun 2022. SWY02 bibit asli dari Cilacap. Oke, nanti insya Allah minggu depan saya pupuk dengan NPK 16 dan Karate plus boron, kemudian lanjut pruning pangkas teman-teman. Oke, SWY02 bibit asli dari Cilacap.
larikan 14 SW02, bibit asli dari Cilacap. Ini paling timur dan sudah subur. Mudah-mudahan setelah ditebang pohon jatinya akan semakin subur, teman-teman. Oke, lanjut ke larikan 15. Di sini ada dua varietas, teman-teman. Yang pertama adalah varietas SW01, graftingan sendiri 3 branches, dan SW02, bibit asli dari Cilacap. Oke, ini yang SW01, graftingan sendiri di paling timur, larikan 15. Alhamdulillah kemarin sudah tumbuh tunas baru dan fase penuaan daun mudah-mudahan normal ya setelah sinar matahari maksimal setelah ditebang pohon jatinya. Lanjut SW01, graftingan sendiri, ini 3 branches dilarikan ke 15. Ini saya pangkas pucuknya hingga lebih kokoh lagi percabangannya. Dan ini yang paling bongsor untuk bibit SW01, graftingan sendiri. Saya pangkas pucuk. Ini tingginya sudah 2,5 meteran, mau 3 meter, teman-teman. Kita lihat batangnya. Mantap, alhamdulillah. Oke, lanjut ke SW02, bibit asli dari Cilacap. Nah, ini teman-teman, ini adalah SW02, bibit asli dari Cilacap yang paling bongsor pertumbuhannya sejak awal. Ini sekarang tingginya udah 3 meteran dan kemarin saya pangkas pucuk supaya cabangnya makin kokoh dan besar semua cabangnya. Tuh, mudah-mudahan tahun ini bisa berbuah nih, teman-teman. Kita lihat ya batang bawahnya sebesar apa. Wah, nih besar nih, mantap. SW02, bibit asli dari Cilacap. Mantap. Oke, lanjut larikan 15 SW02, bibit asli dari Cilacap. Ini paling barat SW02. Alhamdulillah subur, teman-teman. Larikan 15 SW02. Lanjut ke larikan 16 SW01. Nah, ini juga campur ya, SW01 yang bibit asli dari Cilacap, kemudian graftingan sendiri. Nah, ini ada 3 branches ya yang asli dari Cilacap dan 3 branches yang graftingan sendiri. Nah, ini yang 3 branches ini asli dari Cilacap paling barat. Kemudian di timurnya ini adalah SW01, graftingan sendiri, teman-teman. Nah, ini udah mulai bagus. Kita nanti bentuk cabangnya ya supaya lebih kokoh.
Kemudian ini SW01 bibit asli dari Cilacap, udah mulai bagus percabangannya. Mudah-mudahan setelah disemprot kemarin dengan 5 racikan bagus ya Dodo, boron, antrakol, dan hasil D sempurna, perkat, reden atau decis. Nah ini lanjut larikan 16 bibit asli dari Cilacap. Wah ini bibitnya udah tinggi 2,5 meteran mau ke 3 meter teman-teman, yang sudah mulai kompak. SWY 01 bibit asli dari Cilacap. Nah ini SWY 01 yang graftingan sendiri teman-teman. Kemarin sempat kejatuhan pepaya, cabangnya yang selatan ada yang patah. Ini patah. Nah nggak apa-apa, nanti kita bentuk lagi cabangnya. SWY 01 graftingan sendiri. Ya, tumbuh tunas daun baru, mantap. Lanjut paling timur SW 01 graftingan sendiri. Nah juga kemarin saya kasih antrakol 2 sendok, pokoknya yang kecil-kecil saya kasih antrakol 2 sendok. Mudah-mudahan segera tumbuh tunas daun baru lagi teman-teman. Kita lihat ya, mudah-mudahan segera tumbuh tunas daun baru. Lanjut larikan terakhir, larikan ke 17. Nah di sini teman-teman ini lihat 2 plences ini yang dulu sempat terkena karat daun, daunnya berwarna coklat dan alhamdulillah sembuh teman-teman. Ini larikan 17 SWY 01, mantap. Nah ini juga sudah 2,5 meter tingginya, dan proses pembentukan cabang batang. Nah ini lanjut ke baratnya, larikan 17. Nah, ini juga sudah mulai bagus percabangannya. Dulu jelek nih teman-teman percabangannya, sekarang udah bagus, sudah terbentuk, mantap. Nah ini yang sudah ditebang juga di selatan ini, pohon jatinya dan mahoni, sehingga ini nanti saya tanami durian. Kemarin sempat saya hitung ya, ini mungkin nanti bisa saya tambah durian di sini minimal 9 pohon. Nanti mungkin durian blackthorn, duri hitam, super tembaga maupun musangking atau bawor. Alhamdulillah bisa nambah 9 pohon durian lagi teman-teman. Lanjut larikan 17. Nah ini alpukat SWY 01, larikan 17, tingginya udah 2 meter lebih. Dan ini juga sudah 2,5 meteran tingginya, dan percabangannya sudah kompak. Oke, kita lihat batang bawahnya. Ini udah besar, mantap. Ini paling barat
SW01 larikan 17. Dan kemarin ini batas paling barat dikepras lagi tanahnya sampai ke selatan di dalam patok BPN ya, sekitar 20 cm di dalamnya kita kepras sehingga tanah saya semakin jelas view-nya tuh. Itu patoknya. Nah, itu patoknya. Kemudian itu patoknya. Nah, sehingga ini utara selatan menjadi jelas. Ini nangka merah yang sudah berumur 16 bulanan atau 1 tahun 4 bulan termasuk ini. Nah, ini sempat berbuah kemarin tapi sempat kebakaran bulan September 2024 sehingga buahnya rontok, teman-teman. Mudah-mudahan tahun ini bisa berbuah lagi. Kita lihat batangnya, mantap, besar. Oke, dari tanah saya sampai ke selatan sana ya, dari selatan sana sampai utara itu panjangnya sekitar 170 meter dan keluasan tanah saya ini sekitar 9.800-an atau hampir 1 hektar. Lah, ini di selatan ini udah tanam nangka merah, kemudian di timurnya nangka merah ini adalah durian blackthorn, duri hitam. Kemudian di timurnya duri hitam adalah durian super tembaga dari Pulau Bangka, dan di timurnya durian super tembaga adalah kelengkeng puangpet, dan di utaranya kelengkeng puangpet adalah sirisat madu. Itu dari sirisat madu dan kelengkeng ke timur ke tanahnya Pak Kiai Alawi itu sekitar 5 meter. Kemudian jarak tanam kelengkeng dan sirisat itu 5 meter. Kemudian dari kelengkeng puangpet ke durian super tembaga 10 meter. Durian super tembaga ke blackthorn duri hitam yang jaraknya sekitar 10 meter. Kemudian dari durian blackthorn duri hitam ini ke nangka merah ini sekitar 5 meter. Kemudian nangka ke batas tanah orang ini mungkin jaraknya sekitar 2,5 sampai 3 meter, teman-teman. Oke, kita lihat view-nya. Ini arah selatan. Itu rumah Pak Kiai di timur. Nanti di sebelah selatan sana saya kasih jalan ke barat dengan lebar sekitar 2 meter. Saya hibahkan untuk Pak Kiai ya dan keluarganya, sehingga nanti jalannya lewat selatan sana dengan lebar sekitar 2 meter. Untuk di sini nanti saya pagari, teman-teman, pagar keliling. Oke, arah timur. Arah utara. Oke, kita lanjut ke tanaman durian blackthorn duri hitam dan super tembaga. Nah, ini insya Allah nanti saya tanami dengan durian. Ada, saya hitung kemarin bisa isi 9 pohon durian di sini. Mantap. Oke, ini durian blackthorn duri hitam yang berumur sekitar 4 bulan. Saya tanam tanggal
25 Januari 2025. Jadi dimasuk bulan keempat. Alhamdulillah ini tumbuh tunas daun baru. Blackthorn ini dulu saya beli bibitnya ke sepupu ya, beli di Malang, harganya 275, termasuk durian super tembaga. Sedangkan bawor harganya 250.000. Mantap, ini tumbuh tunas daun baru teman-teman. Dan ini juga kemarin juga saya kasih antrakol 2 sendok, khawatir terkena busuk akar karena ada hujan 3 hari teman-teman. Alhamdulillah subur. Blackthorn di ketinggian sekitar 125 mdpl. Penuaan daun baru, turbus baru, mantap. Dan lebar ringnya ini sekitar 2 meter teman-teman. Tinggi busuknya waktu saya tanam sekitar 50 cm atau setengah meter teman-teman. Ini tinggi busuknya. Oke. Blackthorn duri hitam. Lanjut ke durian super tembaga dari Bangka Belitung. Super tembaga dari Bangka Belitung. Alhamdulillah sudah penuaan daunnya. Mudah-mudahan bisa segera tumbuh tunas daun baru lagi teman-teman. Sama, ini lebar ringnya sekitar 2 meter dan tinggi busuknya ini dulu waktu nanam setengah meter atau 50 cm teman-teman. Mantap. Alhamdulillah seger daunnya. Dan daun super tembaga ini memang mengkerut teman-teman ya. Orang yang nggak ngerti mungkin dikira mau mati nih, padahal memang karakter daunnya mengkerut begini teman-teman. Mudah-mudahan segera tumbuh tunas daun baru teman-teman. Amin, amin ya Allah, amin. Oke, kita lanjut ke tanaman kelengkeng pampet dan sirisat madu. Nah, ini udah mulai hijau daunnya, hijau royo-royo teman-teman, dan percabangannya sudah kompak. Insya Allah tahun depan bisa diberi perangsang buah teman-teman. Mantap. Dan ini sirisat madu, mudah-mudahan tahun ini bisa berbuah teman-teman. Ini jaraknya dari sirisat madu ke pagar timur ini mungkin sekitar 4-5 meter teman-teman. Masih ideal jaraknya. Mantap. Ini arah utara. Oke. Nanti dari pagar dari rumahnya Pak Kiai ke Taman Durian minimal 5 meter, termasuk yang sebelah barat teman-teman. Nanti minimal 5 meter ke tanaman durian sehingga tidak mengganggu percabangan. Oke.
Itu udah jelas batas tanahnya. Kalau udah dikepras tanahnya teman-teman, sekitar 20 cm tingginya dengan tanahnya orang ya, arah utara teman-teman. Kita berjalan ke arah utara. Nah, hasil review kita udah selesai teman-teman. Insya Allah kita lanjut lagi di kesempatan yang akan datang, insya Allah bulan depan, bulan Juni 2025. Setiap bulan memang saya sengaja review tanaman alpukat dan durian di kebun kami ini teman-teman, sehingga kita bisa melihat progresnya, terutama perkembangan vegetatif, kemudian nanti lanjut ke fase generatifnya teman-teman. Arah utara, ini jalan tengah teman-teman, membagi ke timur 3 pohon dan ke barat 3 pohon. Tetap semangat teman-teman, insya Allah dengan semangat, konsisten, sabar, tekun, all out, dan bertawakal kepada Allah, insya Allah kita sukses berkebun teman-teman semua. Jangan menyerah demi masa depan kita teman-teman. Bismillah, insya Allah sukses. Tuh angkutan kayunya, truk angkutan kayu sudah jemput.
Demikian teman-teman semua hasil review kita pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 12 Mei 2025. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan dengan nuansa yang lebih semangat lagi dan lebih barokah lagi. Pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Mei 2025. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses. Amin amin ya rabbal alamin.